Oke, ya. Ini sudah saya sambungkan jaringannya. Nah, sekarang kita coba buka Winbox. Oke, perhatikan. Nah, di sini ada identity. Nanti identity ini kamu harus rubah ya. Biasanya defaultnya mikrotik. Ini kamu harus rubah. Misalkan nama kamu, misalnya Jul router, kan? Kamu bisa rubah di sini supaya apa? Nanti pada saat dia ngecek, takutnya gini. Nah, takutnya kalau routernya nyala semua, kan pasti banyak nih dia koneksinya di sini. Nah, kalau kamu bisa punya saya yang mana ya? Kamu misalnya nggak hafal MAC address, kamu tahu nih. Oh, ini punya saya. Gitu. Oke, sekarang kita coba connect. Oke, ini. Ya. Nah, yang pertama kalau udah masuk seperti ini, biasa ya. Kamu harus ke sistem reset konfigurasi. Ya, kamu pilih download backup no default konfigurasi. Reset konfigurasi. Yes. Nah, tinggal kita tunggu apa namanya? Dia ngebooting. Oke, kalau sudah kita coba reconnect. Oh, dia nggak bisa pakai MAC IP karena kosong. Terus pakai MAC addressnya. Belum muncul. Kita tunggu. Oke, ini belum. Ini baru tata usaha. Tata usaha ini. Nah, ini harus kita coba buka lagi Winbox-nya. Oke, dah. Ini nggak muncul.
Kalau caranya nggak muncul, kita coba pakai IP. Kita coba pakai IP address. Kita coba pancing menggunakan IP address. Masukin 192.168.88.10. Oke, dah. Ini udah muncul. Jadi kalau misalkan kalian refresh nih nggak muncul-muncul, ya, kalian coba pancing menggunakan IP address. Jadi di sini di Ethernet, properties, ya, kamu setting menggunakan IP address, ya, 192.168.88.10 atau .5 terserah kamu. Ya, lalu kemudian kita pakai MAC address. Nah, di sini kalau udah kita do not backup, lalu kalau reset konfigurasi, otomatis di sini IP-nya 000, kosong. Lalu identitinya berubah lagi menjadi mikrotik, bukan router UKK. Tadi kan namanya router UKK. Berubah lagi jadi mikrotik. Lalu kemudian kita klik connect. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke sistem. Lalu kita masuk ganti identitasnya, identity. Jadi router UKK atau misalnya nama kamu, ya. Lalu kemudian apply. Oke. Nah, kalau sudah, coba dicek di sini interface-nya. Ini masih ada nyangkut nggak? Biasanya dia bridge. Ya. Kalau udah RR seperti ini, tandanya dia sudah connect. Ini RR, ya. Kalau sudah seperti itu, kita masuk ke IP, lalu pilih di sini DHCP client untuk mendapatkan IP internet. Oke, kalau sudah, klik tambah, lalu interface di sini header 1. Karena apa? Source untuk internetnya ada di Ethernet 1. Lalu kemudian apply. Oke. Nah, kalau seperti ini, biasanya ini belum koneksi internet nih, karena IP-nya beda. Nih perhatikan. Kalau kamu dapat IP 192.168.40.24, ya, ini kamu hapus lagi sampai dia dapat IP-nya itu untuk internet itu 172. Klik OK. Ya. Kalau IP-nya 192, 168, 40 berapa gitu, itu bukan IP koneksi internet. Kamu hapus lagi sampai dapat IP-nya 172.16.1.24. Ini udah koneksi internet. Nah, caranya ngeceknya, kita buka di terminal, lalu ping Google. Nah, sudah terkoneksi internet nih. Berarti mikrotiknya udah dapat internet. Nah, kalau seperti ini, biar kita close. Ya. Lalu kemudian kita setting IP address, tambahkan. Lihat bentuk soalnya. Kita lihat lagi soalnya. Nah, ya, DNS untuk IP ISP sudah dapat. Sekarang NTP. Sebelum masuk ke proxy, NTP dulu. Sebelum konfigurasi masuk ke NTP dulu. Ya, NTP masuk ke. Oke, sebelum ini kita cancel dulu. Kita masuk ke IP, lalu ke sistem, cari di sini SNTP client. Nah, ini fungsinya buat apa sih, Pak? Buat pengaturan waktu. Ya. Lalu kita klik enable. Nah, primary NTP-nya kita setting aja ke Google 888. 88.4.4. Lalu kemudian apply.
Nah, dia akan muncul sini aktif server otomatis. Lalu kemudian oke. Nah, udah itu baru nomor 3 web proxy dengan case administrator, nama peserta, lalu @sekolah.ech.id. Kita masuk ke IP, lalu kemudian web proxy. Web proxy-nya kita enable, Animosi kita enable. Lalu kemudian di sini masukin case manajernya Andri, misalkan @smk nasional depok.sch.id. Lalu di sini kita klik centang aja case on this. Lalu kemudian apply, oke. Oke, itu udah. Ini jaringan internet sudah dapat. Lalu kemudian kita setting jaringan lokal. Oke, kita klik IP address. Lalu tambah, masukin IP jaringan lokalnya yaitu 192.168.101.1/25 101/25. Lalu kemudian networknya 192.168.100.0. Pilih di sini header 2. Lalu kemudian apply. Oke. Nah, kamu tahu nggak ini /25 ini apa? Oke, ini namanya prefix ya. Kalau dalam jaringan subnetting, ini subnetting ya, namanya prefix, pembagian. Nah, kalau /25 saya tanya lagi, jumlah hostnya berapa yang dapat ditampung? Berapa? /25 berapa jumlah IP yang dapat ditampung? Hmm? 27. Oke, gini. Saya itu lagi ya. Oke, misalkan di IP 125 ya, /25. Oke, berarti jumlah host yang dapat ditampung misalnya contoh begini. Kalau ini kan IP versi 4. IP versi 4 itu kan 32 bit. 32 bit itu maksudnya adalah kan 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ini berarti kan jumlahnya 8 8 8 8. 8 kali 4 berapa? Nah, itu disebut dengan 32 bit. Beda kalau IP versi 6. IP versi 6 itu 128 bit. Itu jumlah host yang dapat ditampung lebih banyak. Oke, sekarang kita coba di sini 192.168.100/25. Oke, ini saya copy sampai sini. Copy. Oke, titik. Ini kan 24 ya. Ini 24, berarti ini 24, 25. Terus 0 tuh 2 3 4 5 6 7. Dah, dengerin. Oke, untuk mencari jumlah host yang dihitung adalah nolnya, bukan 1. 0. Oke, berarti kalau di sini berarti ini 1 2 3 4 5 6 7. 7 ya. Berarti 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 berapa? 128. Oke, dikurangin 2. 2 itu adalah untuk IP cadangan. Berarti totalnya berarti 126. Iya, buat gateway, buat ke server dan segala macam. Biasanya cadangan 2 itu.
Oke, berarti jumlah yang dapat ditampung adalah 126 klien atau host. Nah, klien atau host itu maksudnya adalah ya jumlah komputer kalian ini, komputer, laptop, handphone, yaitu adalah host atau kliennya. Gitu. Oke, ini 126. Nanti kita coba lihat benar nggak dia 126. Oke. Lalu kemudian DHCP pool sebanyak 99 klien. Nah, pengecekannya biasanya di DHCP. Kita masuk DHCP server, kita tambah, kita pilih DHCP setup ya, bukan tambah tapi DHCP setup, lalu pilih header 2. Jadi kan IP-nya ada di header 2 nih. Kita pilih header 2, tinggal kena next, kita next. Dia gateway-nya DHCP nembak ke IP ini. Oke, tinggal next. Nah, ini lihat nih. Address to give out. Address to give out itu adalah kita memberikan IP address banyaknya berapa gitu. Range-nya. Berarti dimulai dari 2 sampai dengan 126. Pak, kenapa nggak 1? 1 itu dipakai nih. Networknya udah dipakai. Ya, LAN card ini udah dipakai 1. Nah, jumlahnya 126. Bener nggak 126? Hitungan tadi. Bener ya. Jumlahnya 126. Dia mengacunya kemana, Pak? Ya, slash ini. Slash 25. Kalau dia slash 24, beda lagi. Dia sampai 200. 250 berapa gitu. Oke. Kalau kamu nggak percaya, coba nanti kamu bikin lagi di header 3 ya, pakai slash 24 atau misalkan lebih kecil lagi slash 26 atau 27. Berapa jumlah tampungannya? Oke ya, ini dirubah menjadi 100. Karena kan di dalam soal itu adalah 99 klien. Oke, tinggal kita next. Kita next saja. Oke, list time itu adalah IP dibagikan, setelah dibagikan dia dikasih waktu. Ya sama kayak kamu pernah main itu enggak dulu waktu kecil, kayak jimbot di pinggir jalan tuh abang-abang, kamu bayar 1000, belum pernah? Enggak pernah? Dulu. Ya kalau kayak warnet dah. Bisa contoh, kamu bayar, ya waktunya billingnya habis, ya udah kamu selesai. Ya sama dia di sini juga. IP dibagikan ke klien, ya. Setelah selesai dibagikan klien, lalu kemudian kalau dia lewati batas waktu, IP itu langsung diambil lagi sama mikrotiknya, gitu. Ya, oke. Lalu kemudian ini kamu rubah aja terserah. Mau 59 boleh, mau 10 juga boleh. Ya 00 aja. Oke. Lalu kemudian kita next. Selesai. Nah, ini udah dapat nih DHCP. Nah, sekarang bener nggak dia dapat DHCP? Kita setting IP-nya. Ya. Dicek adapter, lalu kemudian di sini klik properties. Lalu TCP/IP, ini kita pilih obtain. Ya, lalu kemudian oke. Nah, otomatis si Winbox-nya langsung logout nih ntar. Oke, kita klik status. Lihat nih. Ini sudah dapat IP DHCP dari Mikrotik. Ya, ini udah otomatis. Tapi dia belum bisa koneksi internet. Ya. Ini belum udah dapat IP-nya tapi belum bisa terkoneksi internet. Oke. Kita koneksikan dulu deh ke internet. Ini DHCP sudah selesai. Kita masuk ke IP, lalu kemudian firewall, lalu pilih NAT, pilih ditambahkan di sini. Ini SRC. Out interface-nya adalah header 1. Lalu action-nya pilih di sini masquerade. Lalu kemudian apply. Oke. Nah, sekarang kita coba tes.
Ya di sini kita masuk CMD, coba tes ping Google. Oke, dia udah bisa koneksiin internet. Ya. Jadi harus di reload dulu nih. Coba lagi. Jadi di sini nggak berubah ya. Kalau kita coba disable, kemudian kita enable lagi. Oke, dia berubah. Nih, networknya. Kita reconnect. Oke, internet sudah bisa. Ya, kita coba buka. Oke, kita coba speed test. Lalu kemudian pilih di sini speed test. Lalu kemudian kita coba mulai. Kalau pingnya dia semakin kecil, semakin kenceng. Nah, ini dapat ya, tuh kenceng, lumayan. Oke, ini udah bisa, internetnya sudah bisa koneksi. Sekarang lanjut. Dah. Buat firewall agar IP sekian tidak dapat ping ke router. Ini udah bisa belum? Bisa? Bisa nggak? Iya, nih. Oke, kita masuk ke firewall lagi. Masuknya kemana? Hah? Filter rule. Kita tambah di sini. Ini cengnya apa? Forward. Lalu source-nya masukin. Tadi IP-nya 192.168 berapa? 100.2 sampai dengan 192.168.100.50. Oke, protokolnya ganti rubah jadi apa? ICMP. Lalu apa? Hah? Enggak, itu nanti buat ngeblok aja. Nah, actionnya langsung drop. Apply, oke. Lalu kemudian tambahkan lagi. Atau misalkan ini kita copy aja deh. Kita buka, lalu kemudian kita copy. Lalu ini kita rubah. Yang tadi 2 jadi 51 sampai dengan 100. Lalu DST addressnya nembak ke mana? Nih, IP wirelessnya. Kan di sini tulis nih, tidak dapat ping ke klien wireless. Jadi kalau dia dapat IP-nya 51 sampai 100, dia coba tes ping ke sisi wireless client, dia nggak bakal bisa. Gitu. Oke. Lalu masukkan di sini 192.168 titik berapa 201 CMP, actionnya drop, kemudian apply. Oke, kita oke aja lagi. Oke, selesai. Nah, lalu kemudian buat rule agar setiap akses router tercatat di logging. Nah, ini ntar belakangan. Nah, sekarang kita coba ke blocking website. Ya, ini blocking website. Bisa kan blocking website? Nah, tambah lagi di virtual rule. Nah,
Lalu protokolnya TCP. Apa ya DST? Mana? Ini. Bukan. Ya, ini bukan di sini. Ini tetap kita bikin, kita blok TCP action, kita pilih apa? Drop. Nah, ini ya di filter rule-nya kita klik drop. Ya. Apply, oke. Oke, lalu kemudian tambahkan lagi tadi kurang kan bukan IP. Mana sih kok box kecil? Di advance pilih di sini konten. Ya, ini bintang linux.org. Apply, oke. Lalu apalagi tadi file mkv, mp3, forward protokolnya TCP, advance kontennya .mkv. Ya, lalu actionnya drop, apply, oke. Ya, lalu kita tambahkan lagi tab general, pilih di sini forward protokolnya TCP, advance kontennya tadi apa? mp3 ya, mp3. Enggak, karena file, bentuknya file, bukan domain. Oke, action drop, apply, oke. Coba lagi, kita coba bikin forward advance. Kita coba sini bintang detik.com. Detik.com. Kita coba blok detik.com. Action, lalu kemudian di sini drop, apply, oke. Oke, ini lupa TCP-nya. Protokolnya TCP, apply, oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke NAT lagi, kita tambahkan. Ya, lalu di sini tab general DST NAT. Ini buat ngeblok. Ya. Lalu kemudian di sini protokolnya TCP. Terus di sini adalah DST portnya 80. Oke. Lalu kemudian di sini in interface-nya masuknya ke header 2. Oke. Lalu kemudian di sini mana tadi? Action-nya redirect. Lalu to portnya 80. Oke. Nah, lalu kemudian apply. Oke. Ya, di chain-nya pilih DST NAT, protokol TCP, DST portnya 80, in-nya header 2, lalu action-nya redirect. Kemudian apply, oke. Sudah? Ya. Oke, kita masuk lagi ke IP web proxy. Ini udah jalan. Lalu kemudian akses. Ya. Pilih tambah. Lalu di sini kita pilih DST host, itu bintang detik.com. Lalu actionnya deny. Ya. Lalu kemudian apply, oke. Tambahkan lagi di sini DST bintang linux.org. Kita pilih deny, apply, oke. Dah selesai. Kita close, tinggal apply, oke. Tinggal kita close, kita klik sistem, kita reboot sistem mikrotiknya. Kita tunggu sampai dia ngebooting ulang mikrotiknya.
Ini baru ini doang ya, baru ngeblocking aja ya. Belum kalian nanti bikin nih di soal, belum yang untuk yang jaringan wirelessnya. Ini agak panjang nih jaringan wireless nih. Ini soalnya kita harus download apa namanya Radius. Ini membuat 20 akun hotspot secara random. Jadi hotspot secara random itu maksudnya adalah nanti kalau kalian masuk jaringan wireless dia, pernah nggak suruh masukin username sama password? Nah seperti itu. Jadi username sama passwordnya itu random. Misalkan usernya ABC123, itu usernya, passwordnya misalkan SXJDEW gitu. Hah? Apa? Iya, kayak gitu. Ya, tuh. Lalu bikin apa namanya hotspot internet digunakan dari jam 7 sampai jam 4. Nah, kalau di sini nggak ada untuk ini ya, apa namanya buat apa limit bandwidth. Ini nggak ada. Yang ada tuh di paket 1 sama paket 2 kalau nggak salah. Itu ada bandwidth limit. Oke, ini sudah masuk. Sekarang kita coba kita buka misalkan kompas.com. Oke, dia nggak dapat internetnya. Ini harus di-load dulu. Oke, kita masuk mana nih? Ini reconnect lagi. Masuk. IP, web proxy. Oke, jalan. Kita coba www.kompas.com. Oke, kompas.com bisa jalan. Kita coba www.detik.com. Blok gak? Oke, nih perhatikan, ini detik.com sudah terblok. Kompas dia jalan. Kalau Linux org ya, nih bisa, jadi udah bisa ngeblok. Kalau kita buka misalkan lagi yang lain, misalkan www.olx.co.id atau misalkan SMK www.smk nasional depok.sch.id. SMK nasional depok.sch.id. Wah, ini servernya lagi down nih. Coba lagi deh yang lain, www.olx. Oke ya, internet ini sudah berhasil. Untuk ngeblok juga udah berhasil. Untuk jaringan internet juga udah berhasil semua. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, saya pause, saya stop ya.